Ya, hari ini kita mau bahas mostly tentang security. Kenapa kita bahas hari ini tentang security? Karena platform untuk install aplikasi dan develop aplikasi makin beragam ya. Ada di cloud, ada di on-premise. Terus gimana sih caranya supaya security-nya tuh nggak cuman diinstal di bagian-bagian tertentu aja, jadinya nanti malah jadi ribet gitu. Nah, hari ini kita mau sama-sama diskusi tentang gimana caranya mensimplifikasi security dan apa sih solusinya. Mudah-mudahan hari ini acaranya bermanfaat. Itu aja, saya nggak berlama-lama lagi. Terima kasih, No. Topik yang kita mau bicarakan hari ini fokusnya di cloud protection, which is solusinya adalah hybrid mesh firewall. Nah, apa ini gitu ya? Problem apa yang kita mau coba solve dengan hybrid mesh firewall? Yang pertama, yang dari kemarin sebenarnya ada diomongin sama teman-teman Master sama Ino gitu ya. Salah satu yang kita udah lihat adalah yang pertama, kenyataan bahwa bagaimana kita memandang firewall sekarang ini sudah berubah dengan bagaimana kita memandang firewall 2 sampai 3 tahun yang lalu. Dulu kalau orang mikir firewall pasti cuma dua ini. Anda punya cabangnya connect ke internet berbahaya, butuh firewall dong, butuh ngamanin traffic dari lokal ke internet. Anda beli firewall yang namanya perimeter firewall, ditaruh di ujung, dari dalam mau keluar, trafficnya di clean up. Kemudian Anda punya data center. Oh, saya punya aplikasi di host di data center. Ya, di beberapa perbankan saya bisa ngelihat firewall itu sampai 3 lapis atau 4 lapis gitu ya, beda brand semua tuh, zaman dulu begitu kan. Ya, saya beli. Fokusnya untuk apa sih? Untuk melindungi akses atau aplikasi saya yang diakses, which is itu ada di data center. Kemudian ada yang mulai moving ke hybrid cloud. Saya mulai ngelihat trennya di beberapa perbankan udah mulai nyaman tuh, mulai berani pakai hybrid cloud gitu ya. Di cloudnya saya butuh firewall untuk melindungi traffic yang mengakses aplikasi saya di cloud. Anda beliin tuh yang namanya data center to cloud firewall. Nah, ceritanya tuh mulai seru ketika kita mulai masuk nomor 4, nomor 5, Pak. 1 sampai 3, solusi yang tradisional ini, kita bilang traditional firewall, kita bilangnya zone based firewall. Dia kerja berdasarkan zone, Pak. Kita taruh di jaringan, kalau ada traffic, ada jalur data, ada yang mau mengakses aplikasi, kita tempatin tuh firewall di situ, dia bisa inspect trafficnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita udah ngomongin nomor 4, nomor 5. Di mana terkadang di dalam data center itu sendiri, itu terdapat traffic yang dia tidak melewati firewall, karena firewall Anda ditaruh di ujung, tapi traffic seperti VM to VM. Antar VM Anda mungkin berkomunikasi di dalam satu segmen. Saya pernah ngelihat ada satu company, FSI juga, itu pakai /16 di data centernya. Gede banget itu kan. Gimana cara dia menginspect traffic di dalam satu segmen? Anda nggak bisa lakukan itu dengan firewall. Sulit, bukan nggak bisa lah ya, saya tarik kata-kata saya. Sulit dan mahal. Itu baru ngomongin VM. Ada di sini yang sudah mulai tim infrastruktur atau aplikasinya bergerak ke DevOps. Pakainya bukan VM, Kubernetes, kontainer, sesuatu yang bahkan secara traffic tuh lebih gelap lagi, Pak. Di dalam satu operating system, trafficnya bisa muter-muter. Kita bilang itu sebagai application based segmentation. Can your firewall inspect the traffic gitu ya? Bisa nggak kita ngelihat traffic itu? Saya bisa jawab dengan cepat. Kalau Anda menggunakan pendekatan tradisional firewall Anda nggak akan bisa ngelihat itu. Itulah makanya sekarang muncul terminologi yang mulai banyak dipakai karena didorong regulasi juga, which is nanti saya akan cerita, yang namanya micro segmentation. Kalau ada yang pernah dengar, bagaimana segmentasi itu bukan hanya makro, tapi sampai level workload. Gitu. Nah, ini yang saya bicara dulu tentang apa yang dilakukan vendor lain selain Cisco. Bagaimana mereka mendeliver hybrid mesh firewall-nya. Nah, ini kebanyakan dilakukan vendor firewall lain. Oh, saya firewall brand A atau brand B, tenang Pak, kita punya physical firewall. Ya, kemudian, oh Bapak butuh VM, kita punya VM based firewall. Anda pakai cloud, oh kita punya cloud based firewall yang basically sebenarnya ujung-ujungnya sama. Itu adalah operating system yang sama yang ditaruh di cloud, di host di cloud. Kemudian saya juga kalau Anda pakai remote service atau remote working, kita punya firewall as a service. Ini basically itu masih OS yang sama, di manage service aja sama dia. Oh, kita manage semuanya di dalam satu console dashboard.
saya dengan cepat bisa bilang, ya oke, tapi ini masih zone based firewall. Beda bentuk aja Pak, yang tadinya fisik jadi virtual. Gitu ya. Nah, apa yang membuat Cisco berbeda? Sebelum saya lanjut ke sana, kalau teman-teman ada yang sadar kemarin, nah ini kemarin katanya teman-teman Master System sempat sebelum daftar disuruh ngisi kuesioner ya. Nah, ada yang ngisinya asal atau bener gitu ya. Jadi 3 teratas, ini saya urutin berdasarkan persentase. Gitu ya. Ada policy berbeda, downtime, config change gitu ya, nge-config bikin down, habis itu harus rollback dan kawan-kawan. Itu sebenarnya kan masalah policy and change management ya, sorry mungkin putih nggak kelihatan. Yang 3 dan 4 itu bicara visibility gitu ya, tidak terpusat antara beda cluster gitu ya di data center atau networking, itu sebenarnya bicara unified visibility. 6 itu bicara tentang kurang visibilities, dan yang ditakutin, dan ini valid, lateral movement. Ada yang pernah tahu lateral movement? Bagaimana itu metode serangan cyber yang salah satunya itu attackernya itu bisa bergerak kiri kanan, nyebrang dari VM ke VM, laptop ke laptop untuk melakukan serangan cyber. That's lateral movement. Nah, ada beberapa yang udah mulai sadar nih, dia takut kok kayaknya kalau ada lateral movement, ada pergerakan attacker di network saya yang dia bergerak tapi gak ngelewatin firewall, itu bisa jadi masalah. Valid. Itu bicara tentang lateral movement dan zero trust. Baru ada satu yang concern soal automation dan AI gitu ya. Nah, kita coba berdasarkan pelompokan ini kita coba bahas bagaimana Cisco bisa solving problem itu. Nah, ini yang bagaimana cara Cisco memandang yang namanya konsep hybrid mesh firewall. So basically kita extend capability firewall yang tadinya cuma ada di perimeter menjadi di mana-mana, makanya namanya mesh. Kita mau bawa proteksi atau firewallnya ke titik terdekat dari aplikasi Anda, titik terdekat dari infrastruktur Anda. Itu kenapa deliverable-nya, barangnya dari Cisco itu nggak cuma satu. Yes, kita punya firewall fisik, kita punya firewall virtual, kita punya firewall based cloud, which is produknya di kita Cisco namanya Cisco Secure Firewall. Dulu namanya ASA. Gitu ya, kalau ASA 5500 itu yang versi stateful firewall, kalau yang versi IPS ini mungkin dulu rekan-rekan mengenal Firepower. Nah, itu yang kita rebranding sekarang namanya jadi Cisco Secure Firewall. Kita jadiin satu secara hardware, tinggal teman-teman pilih OS-nya tuh. Gitu ya. Kita masih punya nggak? Masih. Sampai detik ini kita masih punya. Nanti saya akan bahas. Highlight aja, update aja sedikit beberapa produk yang lain. Yang kedua, nah sebelum third-party firewall ini jadi pertanyaan, saya loncat dulu ke kanan. Firewall yang kita deliver, bentuknya nggak hanya dalam bentuk firewall fisik. Tadi barang yang sedang dipamerkan di depan itu adalah bagaimana cara kita dari sudut pandang security itu mendeliver fungsi firewall di switch. Kenapa switch? Karena 80%, 90% organisasi kalau ditanya barang paling dekat apa sih antara server Anda dengan jaringan, pasti nyoloknya ke switch. Ada hari ini yang servernya connect-nya langsung ke firewall, budget IT Anda besar sekali sih sepertinya kalau Anda seperti itu ya. Makanya kita punya fungsi yang namanya smart switch yang di-powered by Hypershield. Bagaimana kita bisa deliver fungsi firewall itu langsung di switch. Nanti saya cerita bagaimana kita deliver ini dan benefitnya apa. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mau mendeliver fungsi firewall langsung di workload. Langsung di operating system, langsung di VM-nya, langsung di kontainernya, directly langsung di host-nya. Supaya yang namanya inspection traffic, yang namanya firewall function itu bisa kita anterin sampai ke titik terdekat dari workload. Nah, ini semua yang kita unified control-nya. Baru nih kalau mau ngomongin hybrid mesh firewall, kalau mau kita ngomongin end-to-end firewall function, this is the real end-to-end firewall function. Kita anterin firewall-nya sampai ke titik terdekat aplikasi Anda. Itu yang kadang sering berantem kan, orang firewall ngomongnya di level network, orang aplikasi ngomongnya di level host atau workload. Katanya gue nggak peduli lah firewall lo mau ditaruh mana gitu. Kalau orang security-nya bilang gue nggak bisa lihat trafficnya karena trafficnya tidak pernah nyentuh firewall gitu. Nah, kita mau bridging itu. Cisco sadar in the end of the day infrastruktur itu supporting aplikasi, not the other way around. Saya sih ngomong pahit aja.
Buat apa Anda punya 200 server tapi aplikasinya nggak ada yang running di situ? Server Anda dibeli karena ada inisiatif aplikasi di sana. Kita bisa berdebat lah, Pak. Jadi kalau ngomongin tadi ya, kita ngomongin definisi dulu. Hybrid mesh firewall itu effectively mengubah paradigma kita dari firewall yang sifatnya tradisional hanya di perimeter menjadi sesuatu yang harusnya bisa kita deliver sampai ke titik terdekat aplikasi. That's hybrid mesh firewall. Kalau Cisco atau saya mungkin orang pertama yang teman-teman dengar, puji Tuhan, that's good. Tapi saya yakin berikutnya akan ada vendor ngomong hal yang sama. Yang kedua, kita bisa berdebat, Pak, firewall mana yang lebih bagus. Kami, Palo Alto, Fortinet, kita bisa juga berdebat antara solusi mikrosegmentasi yang lebih bagus siapa. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, unique value-nya kami adalah with Cisco, Anda cukup engage dengan satu vendor untuk nge-deliver capability ini end-to-end. Itu yang mau kita coba propose jadi value proposition yang mudah-mudahan bisa berguna buat enterprise atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Itu aja dari saya. Thank you waktunya. Saya oper ke Mas Ardi. Thank you rekan-rekan. Nah, kita mulai ya gamenya myth versus fact. Nah, di sini nanti kita akan memperkuat lah penjelasan dari Rain tadi melalui game ini. Jadi fitur-fitur tadi apa aja nanti lebih perkuat lagi di sesi ini. Myth atau fact? Cukup menggunakan perimeter firewall untuk melakukan segmentasi di data center. Boleh, Bapak. Myth. Oke, coba kita lihat ya. Ya. Betul, itu adalah mitos. Terus tadi kalau yang merhatiin, Boleh. Silakan Pak, hadiahnya. kalau ada yang tadi merhatiin presentasi Rain, tahu lah ya kita kalau perimeter firewall itu nggak cukup untuk melakukan segmentasi data center karena lateral movement tadi gimana ya kan, kalau udah masuk east-west traffic itu perlu kita contain kan. Nah ini penjelasannya tadi ada di slide-nya Rain bahwa perimeter firewall itu nggak cukup, tapi perlu juga segmentasi di dalam data center, di within data center tadi, atau sampai ke edge base segmentation. Rules yang di-apply di firewall atau IPS belum menjamin keamanan jaringan. Myth atau fact? Kayaknya tadi Oh ya, Bapak dulu. Oke. Apakah benar? yes. Betul Benar. sekali, luar biasa. Jadi tadi penjelasannya Rain tadi ya, nggak cukup dengan rule firewall atau IPS karena sekarang ini kan hampir semua traffic kayaknya ya itu encrypted, ya kan? Kalau kita nggak decrypt pakai rule atau apa namanya rule di firewall juga percuma gitu. Nah ini ada Cisco punya if tadi yang bisa ngebongkar encryption tanpa perlu di decrypt. Terus ada Snort ML. Jadi bukan cuman rules yang udah ketahuan gitu ya, tapi juga rules baru itu dia bisa langsung pelajarin melalui machine learning.